Langkah pertama itu harus gimana sih pertamanya? Good Farsha. Pertama, Farsha harus bersemedi. Bersemedi. Betapa di mana Pak bersemedinya? Di kafe juga boleh loh, ya sekarang itu kan udah banyak banget kafe-kafe estetik gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Arsnesia, selamat datang di Ars Inside Talk. Dari obrolan santai ke insight internasional bersama saya, Farsha. Di era sekarang Arsnesia kayaknya kita udah nggak asing dengan yang namanya kata personal branding. Tapi personal branding itu apakah cuman soal terlihat keren di media sosial atau punya makna yang lebih dalam daripada cuman soal sekedar keren? Kadang Arsnesia kita juga bingung nih, kita dikenal sebagai apa sih di mata orang lain? Atau mungkin kita punya kemampuan, tapi nggak bisa nunjukin caranya gimana. Nah di episode kali ini kita akan membahas soal personal branding, tapi tentunya nggak sendirian dong. Udah ada narasumber yang keren abis bersama Profesor Dr. Dasrun Hidayat SOS MKOM. Selamat datang. Kayaknya Farsha panggilnya Kang Prof aja ya biar lebih santai kali ya. Setuju. Oke. Sa Sebelumnya terima kasih banyak nih Kang Prof sudah hadir di episode kali ini bersama, Arsnesia semuanya. Nah langsung ngomongin soal personal branding nih Kang Prof. Dari Kang Prof sendiri memaknai soal personal branding itu seperti apa sih? Dan di era digital nih sekarang ya, apakah penting nih kita punya personal branding? Gitu kali ya? Oke. Halo Arsnesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagus banget sih sebetulnya tema tentang personal branding ya, khususnya buat rekan-rekan mahasiswa ya, Farsha ya. Betul. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya personal branding? Iya, Makhluk semacam apa? malu kali ya? Makhluk gak tuh? Jadi personal branding itu, saya boleh menyebutnya dalam tanda kutip ya, seni untuk menjual diri gitu. Sebetulnya istilah ini sih pernah dipopulerkan oleh Evan Goffin gitu ya, salah satu tokoh teori, dramaturgi. Jadi dia menyebutkan bahwa personal branding itu adalah di mana seni kita untuk menjual diri kita gitu. Artinya begini, apa sih sebetulnya yang akan kita perkenalkan kepada halayak atau kepada publik gitu ya, Asnesia. Saya sepakat tadi Teh Farsha ya, bilang bahwa apa sih sebetulnya ingin kita kenalkan kan begitu ya kepada auden, kepada publik gitu ya tentang diri kita. Nah, personal branding sebetulnya yang harus diperhatikan pertama adalah sebetulnya yang harus kita kenalkan. Orang lain ingin mengenal kita sebagai apa, Oh, first impression-nya apa yang ingin kita tanam kepada publik kan begitu. betul. Nah, itu yang harus harus kita pikirkan gitu ya. Nah, terkait hal itu, maka kita harus memiliki yang namanya kompetensi, Farsha, ya, Asnesia. Jadi, yang harus kita kenalkan dan apa yang ingin diketahui oleh publik tentang kita, ya ini terkait dengan kompetensi positif tentang diri kita, gitu. Berarti kita kenal dulu, kita Yes, tuh punya kompetensi apa, betul. dan kita akan memperkenalkan ke media sosial tuh sebagai apa, Yes, kali ya. Oke, tapi kita kan lagi ngomongin sama Arsnesia nih, iya, mahasiswa-mahasiswa Ars nih. hmm. Tapi menurut Kang Prof sendiri, punya peluang nggak sih untuk mahasiswa dan peluangnya apa kalau kita ngebangun personal branding di media sosial tentunya? Banyak banget peluangnya, apalagi kan kita udah bicara tentang digital ya di Betul. awal tadi ya. Jadi kita harus membangun yang namanya digital culture, budaya digital dan kita harus aware banget tuh ya Arsnesia dan Farsha ya. Dan sebetulnya Arsnesia tidak hanya lingkup mahasiswa Ars sebetulnya, tapi bagi calon-calon Arsnesia Betul, yang ada di luar sana, kita harus aware banget bahwa sekarang itu sudah zamannya digital ya. Jadi mau tidak mau kita harus membangun personal branding. Kompetensi yang tadi kata Farsha tentang kenali dulu apa kemampuan yang kita miliki, lalu kemudian nggak cukup di situ, tapi coba explore kemampuan itu, lalu kemudian perkenalkan kepada halayak, kepada publik dengan menggunakan media digital. Apakah misalnya menggunakan Instagram atau Twitter dan sebagainya. Dan ini banget-banget efektif untuk membangun yang namanya digital personal brand. ke personal branding. Yes. Oke, kalau dari tadi sih ngomonginnya gimana dan, seberapa, punya peluang ngebangun soal personal branding nih Kang Prof. Hmm. Kang Profnya sendiri ngebangun personal branding Kang Wah, Profnya sendiri nih, di mana dan seperti ini apa sih? ini Biar pengen publik bisa langsung tahu. pengen langsung ada bukti nih ya, Harus bisa pesan bukti ini dong. luar biasa nih. Gimana Keren nih tuh? host yang luar biasa. Dia langsung kepengen tidak hanya bicara konsep dan teori, tapi ada fakta ya. Betul. Oke,
Kalau saya pribadi kan memang dari awal karena saya sebagai orang akademisi ya, jadi saya membangun personal branding saya sebagai seorang akademisi ya, sebagai peneliti dan sebagainya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa sebagai akademisi, kompetensi saya itu tidak hanya sekedar mengajar ya. Gimana kalau saya mengajar, oke kan? Oke Nah, dong, keren sih tapi kayaknya. nggak hanya sekedar mengajar, tapi saya harus punya kompetensi yang lain, salah satunya adalah dalam publikasi. Nah, jadi saya mencoba mem-branding diri saya memiliki kompetensi dalam hal menulis nih, Farsa ya, Asnesia ya. Jadi, saya memperkenalkan sebagai pelatih, trainer menulis karya ilmiah, gitu ya. Bagaimana misalnya mahasiswa dari mulai tidak bisa menulis, akhirnya bisa menulis. Lalu kemudian bagaimana mendampingi calon dosen dan dosen yang tadinya mengalami kesulitan untuk publish Cinta 2, Scopus. Lalu kemudian saya dampingi, saya berikan singkat pelatihan, pelatihan singkat ya. Lalu kemudian akhirnya mereka sudah bisa publish dan sudah terbiasa untuk menulis dan memiliki kepercayaan diri untuk mempublish karya ilmiah mereka gitu. Nah, lalu kemudian karena kita bicara digital nih ya, tentu kita harus menangkap peluang nih. Iya, Ya berarti kan tidak hanya jago kandang betul. gitu ya, Jaga kondang. lokal, Ya, tapi kita harus go inter internasional, go global. Nah, oleh karena itu saya menjaga konsistensi kemampuan saya dalam menulis dengan apa? Mengeksplor lebih banyak ya keunggulan-keunggulan riset di Indonesia, lalu kemudian kita perkenalkan ke dunia global. Caranya apa, Asnesia? Kita publish tuh, nggak hanya di jurnal Sinta saja yang lokal Indonesia, tapi juga kita mencari peluang dan terima tantangan untuk publish di jurnal terindeks Scopus International. Masya Allah. Gitu. Arsesnya kayaknya pasti tercengang kan mendengarnya, sangat keren sekali dan benar-benar daging banget sih ya. Nggak cuma tadi teori konseptual doang, tapi langsung dipraktekkan. Mhm, Kalau boleh tahu, Kang Prof membangun personal branding-nya di mana nih? mhm. Biar Asnesia tahu dan bisa ngepoin kali ya. Yang jelas memang harus bangun jejak digital ya. Jadi jejak digital itu kan penting banget ya. Ya, Jadi jejak digital itu harus di personal branding itu bukan sensasi yang kita mhm, bangun gitu ya. Jejak digital tapi ada tuh prestasi dan reputasi digital yang harus kita bangun. Nah, jadi kalau Arsnesia nih mau ngepoin follow ya akun Instagramnya ya. oh oh, iya. Dasrul Hidayat ya. Follow di situ semua ada kok ya jejak digital saya, kegiatan kegiatan workshop pelatihan saya, kegiatan mengajar, kemudian riset-riset yang sudah publish, apresiasi secara internasional dan juga nasional juga ada di situ. Dasrun Hidayat. Ternyata di bidang akademis Mhm, pun bisa kalau kita mhm. lihat untuk membangun Bisa gue itu. personal branding bisa banget ya. Oke. Tapi Farsha sendiri relate nih, Kak Prof. Mhm, Farsha tuh belum membangun personal branding dan mungkin kayaknya kalau mau membangun tuh dari nol banget nih. Nah, langkah pertama yang harus kayaknya mungkin relate juga sama Arsnesia yang mungkin membangunnya dari nol juga kayak Farsha. Dari langkah pertanyaan itu harus gimana sih pertamanya? good Farsha. Pertama, Farsha harus bersemedi. Bersemedi. Betapa, di mana Pak bersemedinya? Di kafe juga boleh loh, ya sekarang itu kan udah banyak kafe-kafe estetik gitu Oke, ya, oke. sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya, baca-baca, ya buku-buku ringan untuk cari inspirasi, cari insight dan sebagainya. Intinya apa? Artinya kita harus cari, apa nih, siapa diri saya, kenali dulu, ya kompetensi kemampuannya Farsa dan Arsnesia semua gitu ya. Setelah Farsa udah selesai ngopi, ngopinya jangan hanya ngopi aja, tapi setelah selesai ngopi punya oleh-oleh nih. Oh Farsa udah punya catatan, kemampuan Farsa itu diurut 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Berarti ada skala prioritas nih. Nih, mana nih yang menjadi skala prioritas yang elu banget, yang Farsa banget, tinggal contreng itu yang didahulukan untuk di-branding. Jadi dengan nge-brand itu berarti kan nge-branding itu berarti kan Farsa melihat ini ada peluang gue nih di sini. Mhm. Nah, jadi jangan buru-buru nge-branding diri kita apa, sebelum kita mencari ini peluangnya apa, gitu, oke. Nah, kalau sudah menangkap itu peluang dan Farsa udah yakin apa yang akan di-branding, jangan lupa punya akun media sosial nggak? Punya dong. Ya itu tools, itu alat kita untuk Media. personal branding medianya Adsmith ya. Jadi zaman sekarang itu kita nggak boleh tutup mata atau tutup telinga. Gua sih nggak mau terganggu dengan hiruk pikuk dunia gitu ya. Jadi lalu kemudian kita mencoba untuk, eee, me 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 apa namanya, mengisolasi dari keramaian media sosial itu nggak bisa gitu ya. Karena kita udah
udah besar dan tantangan kita harus menaklukkan dunia dengan menggunakan teknologi ini sebagai tools. Nah, oleh karena itu, Indonesia harus punya akun media sosial dan akun media sosial ini harus dikelola dengan baik. Bukan seberapa banyak akun media sosial, cukup satu tapi dikelola dengan baik itu lebih baik menurut saya. Oke. Yes. Tapi kayaknya permasalahan partial relate nih Gen Z mungkin Yes. Agnesia juga Gen Z. Mereka tuh sok misterius, Pak, Nah, di sosial medianya. Terus entah kadang insecure, minder, atau akhirnya ada fake profile gitu ya. second Dendi banget itu. Gen Z banget. Saya punya Siapa? mahasiswa saya dulu Dendi itu. Oh, dan Fake profile banget gitu ya, profile palsu. foto profilnya nggak ada, Yes, Pak, nggak ada. hilang. Terus postingannya juga cuma Doraemon. iya, gitu lah, Pak, ngatasin rasa insecure, entah minder, malu buat ngebangun personal branding karena udah overthinking duluan, Oke. takut di-judge sama orang lain atau tiba-tiba shock orang lainnya, kenapa dia tiba-tiba aktif nih di sosial medianya? Yes. Gimana tuh, Pak? Harus percaya diri sih sebetulnya ya. Kenapa? Karena Arsenesia dari sekarang harus menyadari betul bahwa kalian tuh harus membangun membangun yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu adalah bagian dari alat untuk personal branding tadi. Kemampuan yang harus diperkenalkan kepada audiens. Kenapa? Karena sekarang industri dunia kerja itu nggak perlu lagi lamaran yang secara fisik begini ya, Farsa. Tapi mereka akan cari misalnya, saya mau cari konten kreator. Dia akan googling tuh ya di beberapa media sosial dan akan muncul nama Farsa misalnya. Sehingga mereka akan ngepoin tuh ya akun media sosialnya Farsa gitu. Dan ketika mereka ngelihat secara portofolionya bagus, mereka akan ajak Anda untuk ajak Farsa untuk interview dan sebagainya. Nah, gimana menghilangkan rasa insecure tadi? Kalau menurut saya sih sebetulnya ya, justru kalau kita insecure itu kita artinya membodohi diri sendiri. Kita jangan sampai berharap menginginkan dihargai oleh orang lain, ya, atau dihargai oleh orang-orang terdekat kita ya, Asnesia ya. Tapi Asnesia sendiri tidak pernah menghargai diri kita sendiri, Farsa, gitu loh. Nah, teknik untuk menghilangkan rasa insecure itu adalah pertama begini, ketika bangun pagi, ya selesai sholat, bercermin, bilang pada diri sendiri, "Hey, Farsa, hai Nasrul, gua adalah orang yang ter-the best pagi hari ini. Lu harus berhasil hari ini." Jadi ada afirmasi Afirmasi positif. positif. Nah, gitu, Fars. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan Asnesia untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri kita dan sebagainya. Ketika kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri, diawali dari diri kita sendiri, insya Allah dunia akan merangkul kita. Masya Allah. Nah, merangkul dengan hangat, sehangat kita merangkul diri kita sendiri. Intinya harus berdamai dengan kekurangan kita dan lihat kelebihan-kelebihan yang Allah sudah titipkan kepada diri kita masing-masing, Asnesia. Agnesia, kalau ngupas tuntas soal personal branding ternyata nggak cuma soal Yes. keren di media sosial ternyata ya, Kang. Hmm. Lebih dalam, lebih dari sekedar ternyata kita mengenal diri kita sendiri, menerima kemampuan kita. Wow, keren sih. Kalau tadi ngomongin ngatasin rasa insecure, rasa malu nih, Kang. Cara konsistennya tuh gimana nih, Kang? Nah, ya. Gimana tuh Jadi konsisten buat ngebangun? jadi betul, kita harus konsisten. Saya pun juga melakukan hal itu ya, Asnesia. Jadi saya menjaga konsistensi publikasi ilmiah saya, konsistensi menjaga jejaring, kolaborasi baik itu secara nasional dan juga secara internasional. Jadi tulisan kita itu nggak hanya penulisnya kita aja, tapi ada beberapa rekan-rekan kita dosen yang dari kampus lain, tadi juga bahkan dari universitas di luar Indonesia. Ini tuh penting banget untuk menjaga itu. Ya, relasi, jaring itu harus dijaga secara konsisten. Nah, artinya begini, gimana cara konsisten? Jadi kan sebetulnya konsisten itu nggak cukup, Asnesia. Saya selalu bilang ke Farsa nih ya, dan teman-teman di ARS ya, dan juga ini calon-calon mahasiswa ARS kan gitu ya, calon-calon Asnesia. Jadi kita itu untuk berhasil dan sukses nggak cukup dengan konsisten, tapi harus ada komitmen, Asnesia, Farsa. Dan tidak cukup Farsa komitmen jika tidak dilakukan secara konsisten. Nah, jadi kalau misalnya Asnesia punya komitmen gue pengen internasional nih, gue internasional ya, selesai kerja sebelum wisuda, itu komitmen, gitu loh. Seperti komitmen Ars University kan begitu ya. Tapi nggak cukup di situ. Ya, tidak cukup hanya komitmen, Farsa, tapi harus dilakukan secara konsisten. Meskipun sedikit-sedikit, tapi bertambah terus. Sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi bukit, gitu ya. Sama halnya dengan menulis.
Ya, saya selalu menerapkan pada diri saya ketika akan masuk semester baru, misalnya begini nih ya, saya punya target mau publish artikel di semester genap. Maka si artikel itu, riset itu harus sudah saya lakukan di semester ganjil, Farsha. Jadi Planning berarti ya? betul, jadi jangan targetnya publish di genap, dikerjakan di genap, itu nggak akan keburu, nonsense itu. Jadi kita punya planning dan itu harus dilakoni, konsistensi tadi. Karena saya harus publish di genap, ganjil harus saya lakoni, lakukan riset, selesai riset saya buat tulisan dan sebagainya. Sedikit tapi harus dikerjakan, ada progresnya, gitu. Oke. Berarti Pak, Mmm, soal personal branding itu ternyata penting banget ya. mmm. Dan menurut, Kang Prof sendiri, personal branding tuh harus punya value dan dampak nggak sih gitu? Harus Atau dong. running dulu aja nih gitu? Harus dong, Bagus. dampaknya minimal untuk diri di sendiri tadi yang kita obrolin di awal ya, harus percaya diri dulu, gitu ya. Jadi untuk membangun bahwa kita punya kelebihan nih, dan lama-lama nanti diakui oleh, masyarakat. Contoh nih, pertama waktu saya publish nih artikel di tahun 2012 waktu pertama saya jadi dosen itu senangnya luar biasa gitu ya. Wah, Itu meskipun nggak banyak dikutip, disitasi oleh penulis yang lain, tapi bagi kita sendiri itu apresiasi yang luar biasa ketika tulisan kita bisa diterima dan publish. Terus kemudian dilanjutkan di tahun 2012 itu saya pernah mempublikasikan satu buku dan buku itu luaran dari tesis saya dan alhamdulillah itu banyak sekali yang mensitasi itu luar biasa. Masya Akan ada peningkatan-peningkatan. Ya, jadi pengakuan publik itu yang juga menjadi magnet kita untuk lebih percaya diri, untuk lebih produktif lagi. Oke, berarti Bapak punya karya tersendiri mungkin ya sejauh ini. Hmm. Mudah-mudahan sih nanti punya karya buku yang membahas soal personal branding. Ya. Apakah ada Pak? Atau mungkin Ada sih sebetulnya, tapi ada? kami ada di chapter tersendiri. Jadi Tersendiri. belum buku secara secara utuh Untuk bicara personal branding. Boleh nggak saya skip judul bukunya? Nggak apa-apa kali? boleh boleh dong. Ya, jadi boleh aja lah di marketplace itu namanya bukunya Komunikasi Massa dan Media Digital. Salah satu chapter-nya bicara digital personal. Digital personal. Oke, Arsnesia nih Kang Prof, kita akan mengulas lagi mungkin ya pembahasan dari awal sampai tadi mengenai langkah-langkah untuk membangun personal branding itu biar Arsnesianya bisa langsung rangkum nih langkah-langkahnya itu harus seperti apa. Oke, Farsa. Oke ya, Sunesia. Pertama harus bangun identitas diri kita. Nah, membangun identitas tadi ya, tadi yang sudah kita bicarain panjang lebar ya, kita harus mengenali kompetensi kita, kelebihan kita, apa peluang yang bisa kita ambil dari kemampuan kita. Ya, intinya perkenalkan apa, siapa diri kita, ya biar diketahui oleh publik, ya itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, kita jangan pernah merasa puas dengan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita ada rencana go global gitu ya, go internasional, berarti kita bangun nilai-nilai globalnya juga gitu ya. Jadi contoh ya tadi ya, ketika misalnya Anda pengen jadi content creator gitu ya, tidak hanya konten kreator di industri yang ada di Indonesia, ya, tapi tangkaplah peluang-peluang yang kira-kira Anda sebagai konten kreator yang bisa go internasional gitu ya. Itu yang kedua, nilai itu ya. Kemudian bangun jejaknya ya, bangun jejak digital. Jadi karena kita sudah masanya di digital, maka digital personal branding itu penting banget. Jadi bangunlah jejak digital, kelola akun-akun media sosial yang kita miliki dan seterusnya. Kemudian tentu harus ada konsistensi Mas, ya. Konsistensi. Indonesia jadi harus konsisten. Jadi kalau teman-teman bikin konten gitu ya, buatlah planning konten gitu ya. Jadi seminggu bisa satu konten, ya. Tapi konsisten. Jangan sampai seminggu ada, tiba-tiba baru ada nanti di 2 bulan berikutnya. Nggak Jadi konsisten jadinya. nah itu yang nggak benar sih sebetulnya. Jadi bukan berapa banyak yang menurut saya nih ya, berapa banyaknya konten yang harus kita publish, kita share tentang tentang personal branding kita di media sosial kita, tapi lebih banyak oke, tapi harus konsisten lebih oke lagi. Kedua-duanya lebih oke lagi, harus banyak tapi konsisten dan berbobot itu lebih bagus lagi. Jadi harus menjaga konsistensi itu ya. Dan berikutnya adalah kita harus bangun jejaring, network tadi. Jadi karena kita targetnya mau go global, go internasional, kalau bisa kita berkolaborasi dengan konten kreator yang Yang ada di luar negeri, gitu. dari tadi mengenal diri, Betul. konsisten, terus juga relasi ya, nggak cuma kalian Arsnesia buat Arsnesia nih semuanya boleh mendobrak dirinya masing-masing kali ya Pak, harus mendobrak diri
buat biar nggak insecure, nggak minder, terus juga nggak sok-sok misterius lagi di platform digitalnya. Oke, nggak kerasa nih Artesia, kita juga sudah di penghujung statement nih, di penghujung segmen, tapi, dari Kamprov sendiri ada nggak sih pesan buat Arsnesia semuanya yang ada di sini? Terus yang calon-calon Arsnesia juga mungkin ada nggak sih pesan buat biar Arsnesianya tetap konsisten, tetap nggak insecure, tetap percaya diri buat, seberapa penting personal branding gitu? Oke, baik, Farsa dan Arsnesia dan calon Arsnesia. Jadi jalani hidup ini betul-betul dengan bahagia, happy gitu ya. Kita harus fleksibel. Jadi lentur seperti waktu, ya tetapi tetap bernilai dalam setiap langkah Arsnesia, gitu. Jadi kalau kita terlalu kaku gitu ya, kok kayaknya kita tersiksa nih hidup gitu ya, tapi kita jalani dengan betul-betul dengan happy ya. Saya ambil istilahnya lentur seperti waktu, kan waktu itu kan lebih fleksibel ya. Dia ada kapan waktunya pagi, siang, malam dan sebagainya. Itulah filosofi dari sebuah kehidupan itu seperti waktu lentur, tetapi kita harus tetap punya nilai di setiap langkah kita. Artinya bukan berarti karena kita lentur lalu kemudian kita mengabaikan gitu ya, akhirnya waktu kita sia-sia, tapi tetap harus ada nilai di setiap langkah Arsnesia dan calon Arsnesia. Wow, Arsnesia tadi boleh dicatat ya itu quotes-nya langsung dimasukin Instagram, jangan lupa di-tag Kang Profnya ya, itu quotes-nya cukup di episode kali ini insight yang luar biasa, Kang Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat daging, bagi Farsya sendiri juga kayaknya habis dari sini udah langsung mulai planning kali ya, personal branding apa yang akan Farsya bentuk. Nah, Arsnesia mudah-mudahan banyak banget manfaat nih, insight-nya luar biasa sekali dari Kang Prof. Dicatat, disimak, dan diimplementasikan. Udah ayo mulai nge-branding, personal branding-nya mau ke arah mana, mulai mengenal diri sendiri. Jangan insecure-insecure lagi, jangan minder, jangan sok-sok misterius lagi deh. Mulai bangun personal branding dan ternyata personal branding tuh sepenting itu ya Kang Prof. Betul. Nah, tapi si personal branding ini bukan cuman personal branding yang mungkin jadi fake, jadi kayak orang lain, tapi seberapa kita mengenal diri kita sendiri, ke khalayak, ke publik, dan menebar value ataupun value kita sendiri mungkin ya. Nah, Arsnesia kayaknya kita, sudah di penghujung waktu, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang kembali di episode berikutnya. Saya Farsya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.